Kembali lagi bersama kita dalam Touch episode kedua seputar AutoCAD. Di sini kita akan membahas tentang tips and trick sebelum kita mulai menggambar gambar kerja di AutoCAD. Mungkin langsung saja, yaitu kita membuka software yaitu AutoCAD. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2022. Teman-teman juga bisa yang menggunakan 2021, 2019, 2018 mungkin hampir sama dengan tools-toolsnya. Baik, ini gambaran awal atau tampilan awal ketika kita membuka AutoCAD. Bagaimana cara memulai atau seperti menggunakan template atau tidak, karena biasanya teman-teman jika melihat tutorial seperti sering diarahkan tentang template, tetapi teman-teman tidak perlu susah payah tentang terkait itu, karena kita bisa langsung ke new atau ke gambar kerja yang baru. Nah, ini adalah tampilan awal buat teman-teman jika ketika memulai gambar kerja atau ketika kita ingin memulai gambar. Nah, hal-hal yang diperhatikan adalah di sini ada 3 poin yang akan saya berikan buat teman-teman, yaitu yang pertama, yang harus perlu diperhatikan pertama adalah ukuran gambar yang akan kita gunakan. Mungkin kita langsung saja, yaitu teman-teman bisa menggunakan shortcut yaitu UN enter, UN habis itu enter. Nah, di sini teman-teman diarahkan ke drawing unit. Mungkin teman-teman bisa mengikuti untuk presisinya, teman-teman bisa menggunakan 2 angka di belakang koma. Kemudian untuk angle-nya ini dibiarkan secara default seperti ini yang sesuai pada layar. Kemudian untuk unitnya teman-teman bisa bebas menggunakan mm atau cm, tapi saya lebih nyaman dengan cm dan saya sarankan teman-teman menggunakan cm juga. Kemudian untuk unit ini ya, kemudian dalam ini teman-teman bisa langsung ke internasional karena ya secara internasional seperti itu. Dan jika sudah sesuai pada yang ada di layar, teman-teman bisa oke. Kemudian selanjutnya yaitu OP enter atau option. Nah, pada display di sini teman-teman dapat mengatur tampilan gambar pada AutoCAD secara lebih nyaman. Nah, di sini saya menggunakan dark atau dark mode. Kemudian untuk colornya ini yang perlu diperhatikan buat teman-teman yaitu uniform background, crosshair, grid, karena itu yang akan berimbas ke teman-teman dalam melakukan gambar kerja. Nah, untuk uniform ini itu juga bebas dari teman-teman, tapi di sini saya mau menggunakan black atau mungkin teman-teman lebih nyaman dengan putih seperti itu, seperti ini. Nanti akan seperti ini untuk warna putih. Jika teman-teman lebih nyaman ke warna putih seperti itu. Tapi di sini saya mau menggunakan warna hitam saja. Nah, untuk crosshair ini adalah warna kursor yang akan teman-teman gunakan. Jadi hindari warna abu-abu atau warna putih. Ini teman-teman juga bisa mengotak-atik warnanya, karena menyesuaikan dengan warna yang udah teman-teman setting seperti itu. Baik, atau mungkin untuk gridnya tadi teman-teman bisa mengikuti secara default juga tidak apa-apa. Nah, untuk crosshair di sini yang selanjutnya yaitu crosshair size atau kursor. Nah, kursor yang perlu digunakan teman-teman ya, atau mungkin bebas ya. Di sini saya menggunakan ukuran full. Jadi untuk bentuknya seperti ini. Jadi full dari ujung ke ujung garis terbentuk seperti garis seperti itu. Kembali ke OP enter. Kembali ke option. Nah, itu jadi teman-teman bisa mengotak-atik ini juga. Kemudian sisanya kalian bisa di sini bisa dibiarkan secara default. Itu. Kemudian kita ke open and space. Nah, di sini kita untuk mengatur save as, kita atur ke AutoCAD 2007. Fungsinya untuk apa? Jadi teman-teman ketika ingin mengekspor atau menyimpan file teman-teman ke dalam komputer atau ke dalam laptop, teman-teman tidak perlu memilih AutoCAD jenis apa yang akan kita save, atau kita akan meng-save ke dalam format AutoCAD versi berapa. Itu. Nah, jadi secara otomatis nanti ketika kita mau save file yang akan kita gunakan, secara otomatis akan ke AutoCAD 2007 yang sesuai
sesuai option yang kita pilih. Nah, fungsinya dan tips dari saya yaitu gunakan versi yang lebih rendah daripada AutoCAD yang kalian gunakan sekarang, karena suatu waktu mungkin jika kalian mahasiswa ingin mengumpulkan tugas ke dosen, atau mungkin teman-teman udah punya klien atau mungkin segala macam, dan klien atau dosen tersebut menggunakan AutoCAD yang versinya lebih rendah daripada kalian, bisa terbuka secara tanpa harus susah payah kita mengubah ke versi yang diminta, seperti itu. Kemudian saat itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ke plot and publish, teman-teman bisa menggunakan AutoCAD PDF high quality di sini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan kurang bagus untuk hasil ekspornya atau segala macam. Nah, kemudian kita ke sistem atau graphic performance. Teman-teman bisa memastikan ini dalam keadaan aktif atau on, karena hardware yang kalian gunakan adalah hardware yang maksimal. Jika tidak dalam keadaan aktif, akan mengimbas teman-teman akan mungkin lebih lambat gitu ya untuk kinerja software tersebut. Seperti itu. Kemudian kita langsung ke user preference. Oh ya, ini kita oke dulu. Kemudian kita ke user preference. Nah, dalam user preference ini biasanya teman-teman perlu mengedit ukuran di sini. Tetapi karena tadi sudah kita sudah mengaturnya di unit, jadi secara otomatis akan berubah di sininya. Tetapi jika belum berubah, teman-teman bisa menyesuaikan apa yang ada di unit tadi, seperti itu. Kemudian kita langsung ke drafting. Nah, drafting ini juga kalian bisa teman-teman bisa mengotak-atik ini sendiri secara bebas, dan teman-teman juga bisa secara sambil berjalan gitu ya, teman-teman bisa melihat fungsi dari kedua ini. Tapi ya ini. Kemudian ke 3D object, ini tidak ada. Kemudian ke selection. Nah, teman-teman di sini ada pick box size, ada grid size. Nah, sini juga bisa diotak-atik juga ini, seperti itu. Ini itu jadi sisanya di sini yang tidak kami sampaikan atau tidak saya sampaikan, mungkin itu bisa secara default atau secara bawaan, seperti itu. Kemudian jika sudah pas tentang settingan pada option ini untuk teman-teman yang di rumah atau yang melihat video ini, bisa langsung apply atau klik OK, seperti itu. Setelah unit, kemudian option, yang terakhir adalah drafting setting atau shortcutnya DS. Nah, drafting setting ini yang pertama yaitu snap and grid. Nah, snap and grid ini yang akan membantu teman-teman dalam menggambar, karena grid yang ada di layar itu yang akan membantu teman-teman, atau biasanya membantu saya dalam menggambar-gambar kerja. Jadi mungkin teman-teman bisa menerapkan ini juga untuk mempermudah teman-teman. Nah, karena unit yang kita pakai tadi atau yang saya pakai tadi centimeter, jadi saya ingin grid saya itu 1 meter. Jadi saya menggunakan 100 cm atau 1 meter. Jika diubah jadi 1 cm. Yang ini juga saya ubah jadi 100. Nah, untuk measure lainnya ini kita ubah ke 1 measure saja agar tidak membingungkan. Karena kalau dilihat ini di sini ada tebal dan tipis. Jadi kadang merapikan gambar kerja yang ada di layar agak sedikit menyusahkan, seperti itu. Jadi kita gunakan 1 saja. Jadi fokus ke 1 grid saja. Kemudian ke color tag ini pastikan angka ini 90. Jika di versi 90 berarti tidak perlu diubah. Kemudian ke object snap. Nah, pastikan dalam object snap ini terselection semua, atau teman-teman bisa menggunakan select all. Habis itu ke 3D di select all saja. Kemudian untuk dynamic ini teman-teman bisa menyesuaikan yang ada di layar ini, gitu ya, untuk seperti itu.
Kemudian untuk settingnya sendiri, ini biasanya kalau default itu di show to dimension, tapi di sini saya menyarankan teman-teman menggunakan show the following dimension. Jadi menyesuaikan gitu ya. Mungkin biar lebih mudahnya bisa teman-teman mengikuti apa yang terlihat dalam pada layar. Habis itu klik OK. Dalam drafting tools ini kalian teman-teman bisa menggunakan secara default, atau semisal nanti teman-teman agak terganggu gitu dalam ukuran ini, teman-teman bisa di transparansi saja, tapi secara biasanya tidak terlalu mengganggu seperti itu. Habis itu ketika sudah, klik OK. Kemudian untuk quick dan selection ini tidak perlu, jadi itu saja. Ketika sudah OK atau teman-teman sudah nyaman, teman-teman bisa langsung OK. Nah, kemudian kalian teman-teman bisa melihat bahwa ini tampilan AutoCAD atau gambar kerja layar untuk menggambar itu terlihat lebih ini seperti itu. Jadi kenapa tadi untuk gridnya? Karena jika semisal saya ingin membuat menggambar denah gitu ya, 3x3 meter, teman-teman tidak perlu menginput angka, tapi bisa menyesuaikan grid saja. Jadi ini sudah menjadi 3x3 meter seperti itu. Baik, itu saja untuk tutorial yang lainnya atau tips and trik lainnya bisa di episode selanjutnya. Untuk episode kali ini kita cukupkan dahulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan semoga membantu teman-teman dalam menggambar gambar kerja ke depannya. Baik, jika ada pertanyaan ataupun masukan, teman-teman bisa melalui kolom chat atau ke Instagram atau bisa ke email. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa.